Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya tetap mendorong kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, bersukacita, teguh, dan mulai konsentrasi dan fokus bukan kepada masalah dan persoalan, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena kita tahu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kita bisa hidup bukan karena perkara-perkara lahiriah, justru hidup kita sangat ditentukan oleh perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu betapa pentingnya kita selalu membangun diri dan hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak ada sesuatu pun yang jadi tanpa firman, dan semua terjadi karena firman. Dan firman itu di dalamnya ada terang hidup manusia. Jadi terang hidup manusia itu adalah firman. Bayangkanlah kalau kita dalam hidup ini tidak memiliki firman, kita akan berjalan jiwa kita di dalam kegelapan. Karena itu jangan bosan, jangan jemu-jemu untuk terus-menerus kita menerima firman, membangun diri kita di atas firman Tuhan. Apalagi di tengah-tengah situasi di mana kita sedang hidup di hari-hari terakhir, saya percaya tidak kebetulan Bapak Ibu mendengar kisah-kisah bagaimana sahid-sahid Tuhan, para rasul mengalami yang namanya penderitaan, aniaya, bahkan mati karena nama Tuhan, karena Injil yang diberitakan. Karena itu saya ingin ajak kembali Bapak Ibu melihat sebuah pola yang terjadi ketika Paulus dan Barnabas mulai diutus dari gereja di Antiokhia. Sebuah catatan bahwa Antiokhia adalah sebuah kota tua yang terletak di sisi timur sungai Orontes, terletak di tempat kota modern di Antakya, Turki, dan kota ini merupakan pusat agama Kristen pada abad-abad pertama, dan Alkitab menjelaskan bahwa disitulah kekristenan berpusat dan berkembang. Dari Antiokhia beberapa kali Barnabas dan Paulus diutus, dan banyak daerah-daerah tempat-tempat lain terbuka. Dan setiap penginjilan Rasul Paulus kembali ke Antiokhia. Ada 2-3 kali perjalanan dia membawa misi sampai banyak tempat-tempat terbuka. Karena itu kita harus melihat pola Tuhan ini, bahwa betapa pentingnya kita hidup berjemaat, betapa pentingnya kita tertanam dalam sebuah gereja lokal, bagian daripada gereja universal. Nah, saya percaya dengan prinsip ini. Karena itu mari saya ingin coba ajak kita melihat dan membaca dari Kisah Rasul pasal 14 ayat 21-28. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan dia kembali ke Antiokhia. Jadi banyak dalam perjalanan yang pertama, dia diutus di Kisah Rasul pasal 13 lewat doa dan puasa ketika Roh Kudus minta supaya Saulus dan Barnabas dikhususkan bagi Tuhan. Dan dari situ mereka diutus setelah doa puasa. Dan kita melihat bahwa ini sebuah pola yang gereja perlu ikuti dan lakukan. Kita perlu tertanam dan izinkan Tuhan membangun kita sampai tiba waktunya. Ketika Paulus dan Barnabas diutus, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa, banyak murid. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi ini yang menurut saya berita atau kebenaran ini yang hari-hari ini tidak disampaikan, bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah, hidup dalam prinsip kerajaan Allah, menikmati kehidupan di dalam kerajaan Allah, Paulus berkata kita harus mengalami banyak sengsara. Kalau sekarang kan beda khotbahnya, kalau kamu ikut Tuhan kamu diberkati, sehingga banyak orang kecewa ketika dia mengalami seperti yang dia harapkan. Banyak orang kecewa, dia sulit berbahagia ketika mengalami penderitaan karena nama Tuhan. Tapi di sini ajaran yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus jelas sekali, bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, bukan sedikit, banyak sengsara. Nah, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah. Jadi mereka kembali kepada gereja induk atau gereja lokal di mana mereka dulu ditanam dan diutus. Mereka kembali ke Antiokhia
Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Kita lihat sebuah pola yang kita jemaat gereja perlu memperhatikan prinsip ini. Walaupun saudara mungkin posisinya bukan seorang pendeta, tetapi ketika saudara masuk, tertanam, dan tiba waktunya, Tuhan akan pakai kita semua. Dan untuk jalan memenangkan banyak jiwa, Rasul Paulus berkata, untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita perlu mengalami jalannya itu adalah banyak penderitaan, dan kita perlu ingat bahwa ada kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Saudara, kita melihat bahwa polanya adalah Paulus betul-betul diutus. Dia tertanam di gereja di Antioquia, dan Antioquia ini menjadi pusat kegerakan Tuhan pada masa itu. Gereja mula-mula itu berkembang bukan hanya dari Yerusalem, tapi dari Antioquia, tempat di mana Rasul Paulus diajak, dibimbing, diajari di situ, berkembang ke kota-kota, ke Filipi, ke Korintus, ke berbagai tempat. Dan dari keliling itu ke Italia, dia balik lagi ke Antioquia, diutus lagi sampai 3 kali perjalanan untuk menguatkan, mengangkat pemimpin-pemimpin, lahirnya banyak gereja-gereja baru. Dan kita akan masih terus belajar tentang kisah Rasul Paulus ini supaya sudah dapat gambaran bahwa dia seorang yang tidak pernah jemu, tidak pernah putus asa, walaupun dia harus mengalami banyak hal. Dia mengalami aniaya dari saudara palsu, di Filipi dia dimasukkan ke dalam penjara, dan di penjara itu dia mengalami mujizat yang luar biasa, karena ketika dia dan Silas memuji-muji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi, penjara yang memenjarakan mereka, bahkan rantai-rantai kuat yang mengikat kaki tangan mereka, dia akan dijaga, mereka dilepaskan sedemikian rupa ketika mereka memuji Tuhan. Jadi ada penyertaan Tuhan. Karena itu kita sedang hidup pada hari-hari terakhir. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, belum meninggalkan dunia ini, berarti masih ada tugas yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita menyelesaikan tugas dan panggilannya, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menuntun orang. Setiap pagi ketika saya bangun, saya selalu tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Pertemukan saya dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau, supaya saya bisa mengarahkan mereka kepada Tuhan, supaya saya bisa membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Jadi kita bukan hanya sampai dipulihkan, diberkati, tapi kita perlu mengerti bahwa kita perlu menyelesaikan panggilan Tuhan. Tujuan kita di dunia bukan kaya, bukan dapat pangkat, jabatan, kedudukan, tapi tujuan kita di dunia adalah untuk melakukan kehendak Allah, melakukan pekerjaan yang telah diciptakan Allah sebelumnya, karena Dia mau kita hidup di dalamnya. Selagi hari siang, mari kita bekerja untuk Tuhan. Tuayan sudah menguning, tapi banyak orang Kristen, banyak gereja hanya puas dengan ibadah-ibadah. Kita perlu hari ini menjadi pemurid-pemurid untuk memuridkan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat ini. Shalom.